Kasus gagal ginjal akut di Jawa Timur kembali meningkat. Pemprov Jatim mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat angka kematian akibat gagal ginjal akut di atas 50%. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Anwar Fuadi dari Surabaya. Adi, seperti apa data terkini kasus gagal ginjal akut di Jatim? Ya, Rara, memang di Provinsi Jawa Timur kasus gagal ginjal akut progresif atipikal ini mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, per tanggal 22 Oktober 2022 ini kasus gagal ginjal akut progresif atipikal di Jawa Timur ini sudah mencapai 30 kasus. Ini meningkat dari rilis sebelumnya yang hanya 23 kasus. Dan untuk 30 kasus yang tercatat di Jawa Timur, ini 16 diantaranya meninggal dunia. Namun berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan, dari 16 orang tersebut tidak semuanya yang berasal dari Jawa Timur. Maksud kami yang tidak semuanya yang berdomisili di Jawa Timur. 4 lainnya dari 16 tersebut ini berdomisili di luar Jawa Timur. Selain 16 yang meninggal atau di atas 50%, untuk kasus lainnya atau pasien lainnya, 5 diantaranya masih dalam perawatan, sedangkan 8 sudah dinyatakan sembuh dan 1 dinyatakan exclude. Dan untuk 5 orang yang saat ini menjalani perawatan ini tersebar di sejumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Nah, untuk 5 ini rinciannya adalah 1 pasien dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, 1 pasien saat ini juga dirawat di RSSA atau Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, 1 orang saat ini tengah menjalani rawat jalan dan dipantau oleh Rumah Sakit Premier Surabaya. Lalu kemudian ada juga yang dirawat di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang dan 1 orang lainnya domisili Jawa Timur ini tengah dirawat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Lalu kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini juga mengimbau menyikapi begitu ya adanya peningkatan dan juga kematian yang di atas 50%. Ia mengimbau masyarakat untuk waspada begitu ya, dan apabila sakit ini harap segera dibawa ke dokter, apalagi menemui gejala-gejala yang sudah disampaikan sebelumnya seperti kemudian demam, mual, dan juga ada flu, serta yang berkaitan dengan ginjal yaitu volume atau frekuensi buang air kecilnya menurun ataupun tidak ada sama sekali. Itu kemudian harus diwaspadai dan harus segera berkonsultasi dan jangan diobati sendiri karena memang membutuhkan penanganan yang cepat dan membutuhkan penanganan yang tepat dari dokter. Rara. Adi, lalu apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi kondisi ini? Ya, terkait dengan upaya yang dilakukan, kemarin kami juga menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Karena pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah melakukan sejumlah langkah, diantaranya adalah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, baik itu dari IDI, IDAI, lalu kemudian Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten kota, dan juga melakukan koordinasi dengan Lapor Polda Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga sudah menyikapi surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait dengan penyelidikan epidemiologi dan juga pelaporan gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Sehingga masyarakat tidak perlu panik begitu ya, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Berikut adalah kutipan dari pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ini fenomena gagal ginjal akut, saya minta tolong kepada para orang tua waspada tapi tidak panik. Ada yang dirawat di Sutomo, ada yang dirawat di Saiful Anwar. Karena 2 rumah sakit ini memang menjadi referensi nasional. Jadi yang dirawat di Sutomo, yang dirawat di Saiful Anwar, sama kita melihat angka kematian yang cukup tinggi. Jadi semua di dalam proses penanganan yang terbaik yang bisa kami lakukan, sehingga apa yang sekarang menjadi anjuran pemerintah, saya mohon itu diikuti dulu. Anjuran pemerintah misalnya obat-obat yang terkait dengan sirup misalnya, yang dalam bentuk cair misalnya, mohon itu tetap diikuti. Ya, selain itu masyarakat diimbau khususnya yang memiliki balita begitu karena memang mayoritas kasus ini ditemukan pada balita, ini diimbau untuk tidak menggunakan obat sirup terlebih dahulu dan juga mengikuti anjuran, instruksi dan juga pemberitahuan yang disampaikan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, khususnya adalah terkait dengan daftar obat-obatan yang dinyatakan aman ataupun juga daftar obat-obatan yang sudah ditarik begitu peredarannya karena mengandung
cemaran etilen glikol dan juga dietilen glikol. Lalu kemudian tidak hanya pemerintah provinsi, namun pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini juga sudah melakukan berbagai upaya. Nah, terkait dengan obat-obatan yang mengandung cemaran etilen glikol dan juga dietilen glikol, ini sudah diminta untuk ditarik begitu dan juga tidak diresepkan di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Jawa Timur. Dinkes di kabupaten kota dan juga pihak kepolisian ini juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan di sejumlah apotek begitu terkait dengan peredaran obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya khususnya etilen glikol dan juga dietilen glikol yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini berbahaya terhadap ginjal begitu. Lalu kemudian juga upaya-upaya lain adalah tidak meresepkan obat-obatan sirup tersebut di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Jawa Timur. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Rara. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.